ada survei yang menarik dari KPAI yang menyatakan bahwa mayoritas setuju dengan pembelajaran tatap muka karena mereka atau orang tua termasuk murid dinilai jenuh untuk menjalankan pembelajaran jarak jauh, Pak. Berarti kan ini ada permasalahan di metodologi pembelajaran, bukan di hal jenuhnya itu. Itu bagaimana, Pak? Kalau dari Jadi, pandangan iya, Pak Fahmi? iya, iya. Jadi kalau soal jenuh akibat dari belajar di rumah, ya, atau banyak berdiam diri di rumah, bukan hanya siswa yang jenuh, kita juga jenuh ya. Artinya kejenuhan itu sendiri diakibatkan oleh ruang gerak yang terbatas dan variasi-variasi kegiatan yang juga mungkin monoton, sedikit orang yang kita ketemu, itu semuanya berkontribusi kepada kejenuhan. Kemudian kalau kita bicara masalah pembelajaran yang efektif, itu memang kita harus paham bahwa yang namanya pembelajaran itu intinya adalah interaksi antara siswa dengan sumber belajar, ya, di dalam satu lingkungan, tidak disebut sekolah. Jadi definisi pembelajaran yang baik itu adalah adanya interaksi yang aktif antara siswa dengan sumber belajar di dalam satu lingkungan tertentu. Sumber belajar yang kemudian difasilitasi oleh seorang guru, difasilitasi, diadministrasi, atau bahkan guru itu sendiri menjadi sumber belajar juga gitu. Ya, Lalu kemudian di dalam satu lingkungan, lingkungan yang kondusif. Jadi sesungguhnya ini persoalan bagaimana menjadikan lingkungan belajar kita interaktif dan menarik, kaya akan sumber belajar. Mau di rumah kek, mau di sekolah, bahkan maaf di kolong jembatan sekalipun, atau di tengah ya, sawah sekalipun, atau di mana saja, intinya adalah tadi interaksi yang menarik, sumber belajar yang kaya. Kalau di sekolah, ya, tatap muka, tapi kalau suasananya tidak menarik, gurunya juga tidak punya kompetensi untuk mengembangkan model-model pembelajaran yang bagus, ya sama juga bohong gitu loh. Jadi ini bukan ya, persoalan di rumah ataupun di sekolah, tapi intinya adalah bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang efektif, kira-kira seperti itu. Jadi betul saya setuju sama Ari tadi bahwa intinya kan memang pada metodologi, pada pendekatan, pada sumber belajar yang kaya, bukan cuma sekedar modalnya adalah ruang kelas terbatas, seorang guru menggunakan referensi satu atau dua buku mata pelajaran, kemudian papan tulis dan spidol. Bukan cuma itu. Ya, itu walaupun di sekolah seharian pun anak akan jenuh, akan bosan. Karena saya mengalami itu sejak SD, SMP, SMA, di sekolah, di kelas, tapi banyak yang membosankan. Satu dua guru menarik, jadi asyik kita belajarnya. Tapi ketika ketemu guru-guru yang jutek, yang galak, yang cuma sekedar mengandalkan buku dan tidak pernah mengajak keluar, tidak pernah merombak model tempat duduk, ya walaupun di sekolah, ya bosan juga, jenuh juga gitu. ya, Jadi betul, betul. kira-kira kita arahkan eh, kepada persoalan yang mendasar itu apa gitu. Kalau kita bicara pilihan antara BDR, belajar di rumah, dengan belajar di sekolah atau tatap muka. Gitu.